buku ini penting dibaca untuk melihat bagaimana posisi-posisi dan peristiwa-peristiwa perempuan, dan khususnya untuk mengeluarkan suara-suara perempuan yang tidak ada di dalam, mungkin selama ini bukan tidak ada tapi cuma saru, kebetulan karena sejarawannya laki-laki, sumbernya laki-laki, terus mindsetnya juga patriarki, jadi sulit kan keluar untuk sejarah-sejarah pengalaman perempuan. Jadi saat dapat kesempatan untuk ngedit buku ini tuh aku langsung, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kalau saya menyia-nyiakannya, saya goblok banget. Jadi saya ambil. Dan proses bagian paling sulitnya itu lebih ke teknis ya. Karena pada awal dokumen yang sampai ke saya, itu beda formatnya. Jadi karena laptop saya kadang-kadang ada beberapa file yang tidak bisa dibaca. Jadi file pertama yang sampai ke saya baru edit tuh introduction dan chapter pertama, bab pertama. Sebagai sejarawan, itu kalau akademik ya, sejarawan akademik, itu tulisannya tuh kayak padang pasir, kering, gersang, keras, kayak makan brem, tuh nggak sih, kayak dingin, nggak enak, dibacanya tuh nggak enak. Tapi buku-buku penerjemahan sejarah kebanyakan begitu. Tapi yang bagaimana saya ketemu dengan penerjemahannya Mas Adit, itu smooth. Jadi saya sebenarnya beruntung ya, karena sebenarnya kalau bisa dibilang gabut, saya agak-agak gabut kalau gitu caranya ya. Karena penerjemahannya udah rapi, cantik, sudah bagus. Saya cuma harus memasukkan sensibilitas gender ke dalam penerjemahan yang sudah Mas Adit lakukan. Jadi ada beberapa mungkin masih, karena untuk menerapkan sensibilitas gender kan bukan proses yang mudah ya, harus terus-menerus untuk melihat bagaimana ide bubar bara ini kan sebagai dia pada buku pengantar, pada awal bab pengantarnya itu bubar bara bilang bahwa saat dia melangkahkan kaki menuju master studinya, graduate postgraduate studies, jadi saat dia baru masuk PhD, itu now National Organization for Women, jadi pergerakan perempuan Amerika itu lagi getol-getolnya, lagi giat-giatnya. Jadi bubar bara sendiri sebagai penulis, dia hidup bersama dan dia meneliti bersama dengan gerakan perempuan yang sedang tumbuh di Amerika Serikat. Jadi periodisasinya bareng saat beliau mengerjakan studi, sekaligus bagaimana kita lihat gerakan feminisme tumbuh di Amerika Serikat. Jadi dia memang dipengaruhi oleh gerakan feminisme tersebut, sehingga sensibilitas gender yang dia miliki, yang ada pada dirinya, itu tertuang ke dalam buku The Flaming Wombs. Jadi sebelum diterjemahkan oleh Mas Adit, The Flaming Wombs, ini sudah ada sensibilitas gender, bagaimana dia membaca sumber-sumber kalau misalnya istilahnya reading against the grain. Jadi membaca sumber-sumber VOC-nya masih sama misalnya, lah sumber-sumber Portugis masih sama, sumber yang sama yang dibaca oleh sejarawan laki-laki. Tapi ketika dibaca dengan sensibilitas gender bubar bara yang sudah dimiliki oleh dia, ya akan ketemu bagaimana sejarah-sejarah yang tidak nampak gitu, pengalaman-pengalaman perempuan yang tidak nampak, dan dia melihat, dia sebenarnya menelisik asal-usul patriarki tanpa menyebutkan katanya. Jadi sebenarnya kata patriarki dalam studi feminis ini kan kadang-kadang suka kontradiktif, atau misalnya kadang sering kali dipakai terlalu untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan gitu. Kenapa laki-laki mendominasi? Oh, patriarki. Tapi kita tidak pernah mencari tahu sejak kapan patriarki ini dimulai dan bagaimana patriarki itu mengambil bentuk struktur masyarakat yang ada pada hari ini. Jadi bagaimana yang saya terapkan adalah untuk yang saya lakukan editingnya adalah tulisan yang sudah bagus ini, bagaimana keluar proses, bagaimana apa yang sudah Bu Barbara tulis, sensibilitas dan melihat sejarah sebagai proses yang terus menerus, bagaimana patriarki mengambil bentuk sehingga ada pada hari ini. Jadi dari masa early modern, terus masa modern modern awal sampai masa kolonial, masa kemerdekaan, itu kan patriarki yang terus
bagaimana patriarki itu menjadi sistem, menjadi rigid sampai sekarang, dan kita cuma selalu cari aman. Oh, itu gara-gara agama, gara itu patriarki agama. Ternyata toh bukan agama ya. Ternyata ada banyak hal, dan itu memang dipengaruhi oleh kekuasaan, terus pengaruh-pengaruh budaya luar, budaya tinggi, bagaimana budaya kita benturkan dan menghasilkan satu budaya yang baru. Jadi saya sebenarnya cuma berusaha untuk melihat supaya proses ini kelihatan, dan bagaimana sensibilitas gender yang sudah ada di buku aslinya timbul ke permukaan buku terjemahan yang sudah dilakukan oleh yang sudah ada di Mas Adit. Dan Mas Adit ini menerjemahkannya benar ya, lompat-lompat. Memang dalam satu paragraf kita bisa menemukan Vietnam, Filipina karena memang studinya komparatif tadi, dan itu juga hal yang sama di bahasa Inggrisnya. Jadi versi bahasa Inggrisnya itu sulit, kalau saya bilang agak sulit. Ini tingkat pembacaan bahasa Inggrisnya sulit karena harus bisa memahami pertama sensibilitas gender, kedua pemahaman Asia Tenggara, ketiga gramatiknya itu bingung. Jadi bacanya susah, tapi saat Mas Adit menerjemahkan itu smooth sekali, walaupun sebenarnya paragrafnya sama. Tapi sudah smooth, jadi sudah bagus terjemahannya. Cuma harus polish atau menghaluskan dan memunculkan apa yang memang sudah bukan ciri khas, semangat feminisme yang udah ada di bukunya.